Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pendengar setia Radio Dais, para pemirsa MAJT TV dan juga para pendengar Radio Gaul dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala limpah nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan sore yang berbahagia ini kaum muslim, kita dapat berjumpa dalam acara kajian sore di kesempatan hari ini. Salawat dan salam kita curahkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang senantiasa selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari yaumul kiamah. Para pendengar, pemirsa dan juga para Anda semuanya dimanapun berada yang saat ini sedang stay tune di 107,9 FM dan juga yang lagi stay tune melalui YouTube-nya MAJT TV. Pada kesempatan sore hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita bersama Kiai Haji Khairul Amin Sarjana Agama Al-Hafidh kita. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik nggih? Alhamdulillah kabar baik, sehat dan insya Allah selalu semangat. Selalu semangat, itu yang paling pasti ya. Untuk Anda semuanya yang mungkin saat ini sedang kurang badan, semoga lebih baik lagi. Amin. Yang lagi sakit, semoga penyakit Anda semuanya segera diangkat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masih dengan kitab Wasiatul Mustafa nih Pak Kiai ya, yang akan diusung tema pada kesempatan sore hari ini adalah arti sebuah waktu. Nah, bagaimana kita memaknai sebuah waktu? Nah, kita langsung dengarkan Pak Kiai. Waktu sebenarnya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, terutama para pecinta Radio Dais dan MAJT TV dan juga pemirsa Radio Gaul ya, dan juga yang ada di grup WA-nya Modis atau Monitor Dais yang sedang di perjalanan untuk menuju pulang ke rumah dari bekerja, maupun yang sedang lembur di kantor, di pabrik maupun dimanapun saja. Kita doakan semoga semuanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kali ini kita akan membicarakan tentang arti sebuah waktu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang waktu, Al-Quran itu banyak sekali Allah bersumpah dengan memakai waktu ya. Misalnya wal asri, wad duha, wal fajr gitu ya. Demi waktu asar, demi waktu duha, demi waktu fajar. Wal laili idza yaghsha gitu ya. Itu kan juga menyebut malam itu ya. Menyebut siang juga, kemudian menyebut waktu duha, menyebut waktu fajar, menyebut waktu asar, dan semuanya artinya ketika Allah sebut waktu itu artinya ada waktu yang disebut itu adalah waktu yang istimewa. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengingat di waktu fajar, di waktu asar, di waktu duha, di waktu malam dan siang. Itu Allah sebut semua di dalam Al-Qur'anul Karim. Sampai kemudian menjadi nama sebuah surat ya, surat Ad-Duha, surat Al-Asr dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa waktu ini adalah sangat-sangat berharga, sehingga berapa banyak orang yang dengan waktunya itu banyak sekali terpotong dengan hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Kalau untuk tidur itu mungkin masih bisa ditolerir karena tidur itu untuk istirahat dan kemungkinan setelah itu bisa aktivitas kembali. Tapi kalau untuk foya-foya, kemudian untuk hanya sekedar membuang waktu, apalagi hanya untuk ngobrol yang tidak ada manfaatnya, itu pada Rasulullah SAW itu menyampaikan min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni, sehingga Muslim yang baik itu adalah seorang Muslim yang bisa meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, ini kita diperintahkan untuk menghargai sebuah waktu ya, karena waktu itu tidak akan terulang kembali. Waktu asar yang hari ini itu adalah bukan waktu asar yang kemarin, dan waktu asar yang akan datang hari besok, hari Sabtu, itu bukanlah waktu asar yang hari Jumat ini, dan begitu seterusnya.
Sampai kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oleh karena itu al waktu kasayf, ya, pepatah Arab mengatakan bahwa waktu itu adalah seperti pedang. Jadi kalau kita tidak bisa menggunakan waktu itu, maka pedang waktu itu akan menghunus, akan mematahkan kita, gitu ya, akan menjadikan waktu itu seperti senjata yang memakan kita. Jadi berapa banyak juga orang yang kemudian menyesal bahwa waktu mudanya itu tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya dia menyesal bahwa dulu waktu muda saya tidak pernah tholabul ilmi, saya belum pernah ngaji, gitu ya. Tahu-tahu dia tua baru mau ibadah, baru mau ngaji, maka ujung-ujungnya dia hanya penyesalan saja. Tapi masih lumayan ya, karena belum mati. Tapi kalau sudah mati, laula akhortani ila ajalin qarib, ya. Di dalam Al-Quran itu orang yang sudah meninggal dunia ingin dikembalikan sebentar saja ke alam dunia. Laula akhortani ila ajalin qarib, ya. Untuk apa? Fa as-saddaqa wa akum minas sholihin, untuk bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Nah, maka juga banyak sekali dalam hadis itu igtanim khomsan qabla khomsin, gitu ya. Jaga 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya adalah jaga muda sebelum datang masa tuamu. Itu artinya bahwa masa muda inilah saat dimana kita itu menimbuh atau mengail, ya, menimba sebanyak-banyaknya. Kalau kita sebagai pekerja, ya sekaligus kita sebagai pekerja yang keras. Kemudian kalau kita tholabul ilmi sebagai santri yang kita menjadi orang yang tholabul ilmi, menjadi orang yang pencari ilmu yang sesungguhnya, dan seterusnya. Mau menabung juga mulai dari muda, sehingga pada akhirnya saat kita tua itu tidak ada penyesalan. Bahkan orang-orang yang sepuh itu ketika ditanya, maka beliau pun menjawab, saya ingin menjadi muda lagi, saya ingin lebih bekerja keras lagi, saya ingin tholabul ilmi, mencari ilmu lebih semangat lagi. Apalagi orang-orang yang sudah meninggal dunia. Belum meninggal saja kalau ditanya ingin kembali seperti muda lagi, karena banyak sekali yang ditinggalkan di saat dia sedang muda, gitu ya. Nah, di dalam kitab Wasiatul Mustafa, maka Nabi pun juga berpesan kepada Sayyidina Ali, ya Aliyu ma mi yaumin jadidin illa wa yaqulu yabna adam ana yaumun jadidun wa ala amalika syahidun fangdur madza taf'al. Kata Rasulullah kepada Ali, tidak sehari pun berlalu kecuali ia berkata, tidak sehari pun berlalu kecuali ia berkata. Jadi yang berkata adalah harinya. Wahai anak Adam, aku adalah hari baru dan aku yang menyaksikan perbuatanmu, maka lihatlah apa yang kamu kerjakan. Nah, ini hari itu berbicara kepada kita yang melewati waktu itu, apalagi melewati dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, karena waktu itu akan menjadi saksi. Dan dia mengatakan, wahai anak Adam, aku adalah hari baru, ya, hari yang baru. Yang hari ini mengatakan ketika kita berbuat maksiat, misalnya di hari Jumat ini, maka hari itu menjadi saksi, aku adalah hari baru dan aku yang menyaksikan perbuatanmu, maka lihatlah apa yang kamu kerjakan. Jadi seakan-akan ketika kita berbuat maksiat di hari Jumat seperti ini, misalnya ketika ada orang berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, maka hari itu menjadi saksi atas perbuatan kita, dan hari mengatakan, lihatlah perbuatanmu, aku ini adalah sebuah hari yang jadid, yaumun jadid, hari yang baru, dan aku menyaksikan perbuatanmu. Itu melehke, ya, istilah orang Jawa itu melehke. Aku adalah hari yang baru yang melihat kamu sedang bermaksiat di hari-hari yang kamu lewati. Maka sungguh beruntung orang-orang yang bisa melewati hari-harinya itu dengan mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hari-harinya adalah hari-hari untuk beribadah, hari-harinya adalah hari-hari yang untuk bermanfaat, hari-harinya adalah hari yang selalu untuk
untuk selalu taqarruban ilallah dan mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik Pak Kiai, sangat luar biasa ya, waktu ini sendiri sudah ada di dalam Quran itu ya. Betul. Pak Kiai. Yang pertama yang mau Arga tanyakan ya Pak Kiai, mengenai janganlah seorang itu mencela waktu. Nah itu penafsirannya bagaimana Pak Kiai? Oh iya, jadi kita sering ya kadang-kadang ya, semoga bukan kita pelakunya gitu ya. Misalnya ada adzan Allahu Akbar gitu ya. Ya Allah jam piro iki kok wis adzan gitu misalnya gitu ya. Itu mencela waktu gitu ya. Adzan meneh misalnya. Itu kan saat adzan di mana itu adalah waktu untuk sholat. Tapi ketika panggilan itu dikumandangkan, ternyata kita malah mengatakan adzan meneh. Jam piro to ki gitu ya, atau kita mengatakan setah main seperti itu ya. Gitu. Kalau ibu-ibu ya Allah cepet gitu ya. Ternyata dia sebetulnya sadar kalau dia itu melewati waktu-waktu itu dengan sesuatu yang tidak baik gitu ya. Tahu-tahu dia sudah kesiangan, tahu-tahu dia sudah sore, tahu-tahu dia sudah melewati malam. Nah, kalau setiap hari seperti itu, maka justru dia sendiri yang menjadi umpan bagi waktu yang sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk kebaikan, tapi ternyata dengan waktu itu memotong dia, kemudian membunuhnya. Karena dengan waktu itu dia sia-siakan, maka sampai meninggal dia akan menyesal seumur hidup karena waktunya tidak pernah dipergunakan sebaik-baiknya. Maka kalau dulu itu para syuhada, para solihin, orang-orang alim sebelum kita, mbah-mbah kita itu dulu waktu itu sangat berharga sekali gitu ya. Bahkan ada tamu yang terlalu lama itu kadang-kadang juga beliau memberikan kode. Kenapa? Karena dia akan segera mau ngarang kitab, dia akan segera mau ini dan itu. Semua untuk kebutuhan umat ya. Jadi kalau untuk menerima tamu berlama-lamaan, maka nanti yang dibicarakan adalah gerambiang gitu ya. Ada itu ya kiai dari Jepara itu kalau ditemuin sama wali santri itu tidak bisa lama gitu ya. Dia hanya menemuin monggo dimakan dan minum, kalau sudah cukup ya sudah, beliau pamit masuk ke dalam kamar karena mau ini meneruskan karyanya dengan kitab-kitabnya itu. Ini sungguh sangat lebih bermanfaat daripada sekedar kemudian menerima tamu dengan obrolan-obrolan yang kadang-kadang non sewu tidak cetok gitu ya. Asli pundi kiai gitu ya. Terus udah berapa lama di sini kiai. Akhirnya pertanyaannya ya seperti wartawan gitu ya. Jadi kayak ada tamu datang, yang ditanyakan adalah hal-hal yang sebetulnya kurang berarti sekali gitu ya. Walaupun tetap tidak mengurangi silaturahimnya, tapi kadang-kadang terlalu berlama-lamaan dengan tamu itu justru malah kadang-kadang akan berujung ghibah. Jadi tidak boleh kita itu menjustis, menghakimi atau ngata-ngatain gitu ya, mencaci ya dengan waktu yang ada, kecuali kemudian kita memakai atau menjadikan waktu itu sebagai sesuatu yang mengisinya dengan perbuatan kebaikan seperti itu. Baik, itu kan orang-orang alim ya Pak Kiai ya. Bagaimana dengan kita nih Pak Kiai, ketika mempunyai waktu kosong bisa dipergunakan dengan semaksimal mungkin? Bagaimana Pak Kiai? Sebetulnya kita sebagai seorang pemuda ya misalnya ya, kita itu boleh kok menggunakan waktu itu untuk santai. Misalnya kita ngopi gitu ya. Tapi kan ngopi kita kan mungkin bisa kita pergunakan juga untuk ya rapat-rapat kecil atau obrolan-obrolan yang manis, obrolan-obrolan yang bermanfaat. Itu bisa loh sebetulnya. Ya, sekarang ini kan lagi musim angkringan, kopi kelotok gitu ya. Kemudian ada lagi banyak sekali sekarang ini gazebo gitu ya. Pos-pos atau titik-titik ngopi itu sebetulnya membantu kita saat kita ini mau rapat gitu ya. Rapat untuk membahas apa sajalah. Atau memang kalau misalnya kita hanya untuk menghilangkan kepenatan, itu sebetulnya tidak masalah. Jadi jangan sampai kemudian di situ terjadi transaksi atau obrolan-obrolan atau kegiatan yang tidak bermanfaat. Jadi kita anak muda sebetulnya ketika
menggunakan waktu itu untuk kita bersantai-santai, tidak masalah sebetulnya, hanya untuk kita biar fresh misalnya ya, otak, hati kita, otot-otot kita ya, kita ketawa-ketawa, cerita-cerita Nabi misalnya ya, sering kita dengar cerita-cerita Nabi yuk gitu. Sebetulnya bukan cerita Nabi, ngerasani Nabi itu biasa. Nah itu, tapi kalau memang di situ masih ada yang manfaatnya, saya kira tongkrong, ngobrol, ngopi itu saya kira tidak masalah. Baik, satu lagi nih sebelum kita break Pak Kiai. Ya. Banyak sekali yang di stigma masyarakat waktu itu adalah uang nih Pak Kiai. Nah ini apakah dalam Islam sendiri itu membolehkan atau bagaimana Pak Kiai? Bagi kalangan untuk pekerja itu jelas, itu benar saya kira gitu ya. Waktu adalah uang gitu ya. Tapi jangan sampai kemudian dipolitisir ya, atau dieksploitir. Jadi waktu adalah uang, betul. Karena sebetulnya kita hidup di dunia juga diperintahkan untuk bekerja keras gitu ya. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Ketika kita urusan dunia, maka bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Maka dengan dia punya satu sugesti atau dia punya slogan waktu adalah uang, maka dia akan lebih semangat lagi dalam mencari nafkah, mencari ma'isyah, mencari urusan-urusan dunia yang itu adalah merupakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga misalnya. Waktu itu adalah uang, itu boleh gitu ya. Tapi jangan sampai kemudian dipolitisir, dieksploitir, bahwa ketika disuruh untuk ibadah, ketika sholat, maka jawabannya masih sama, bahwa waktu adalah uang gitu ya. Nah ini namanya mempolitisir, mengeksploitir. Sesungguhnya kalimat yang bijak itu, tapi dia tidak bisa menggunakan atau menempatkan kalimat bijak itu pada tempatnya. Jadi saatnya ibadah ya harus ibadah, saatnya dia bekerja, saatnya istirahat ya istirahat. Tidak bisa kita saatnya istirahat terus jangan istirahat, karena waktu itu adalah uang. Uang terus akhirnya ya. Padahal kalimat itu harus digunakan sesuai dengan proporsinya, yaitu pada saat kita mau bekerja. Jadi mindsetnya ketika waktu adalah uang adalah saat kita mempunyai waktu yang itu merupakan tanggung jawab kita dalam mencari ma'isyah kehidupan dunia. Masya Allah, sangat luar biasa sekali kaum muslim. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kita buka sesi kedua di 6746352 atau di 08213367. Kita break sejenak dengan satu nada. Dari El Aminia tentunya di bawah pimpinan beliau Al-Ustadz Khairul Amin. Ono nangis berlayung-layung
El Amin di sini. Para pendengar setia Radio Des, para pemirsa MAJT TV dan pendengar Radio Gaul dimanapun Anda berada, masih bersama Ki Haji Qurra Amin Sarjana Kamal Hafid dengan tema arti sebuah waktu tadi sudah dipaparkan sangat luar biasa. Silakan bagi Anda yang bertanya di 0821333670.000 atau di 0246746352 6746352 atau di 0821333670.000. Ada yang sudah bertanya nih Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Kang Yusuf ya, ingin bertanya mengenai kalau jenengan berusia 20 tahunan kembali nih. Apa yang ingin jenengan lakukan yang dulu belum sempat jenengan lakukan? Baik, sebetulnya kalimat jenengan itu ya untuk semuanya, ya artinya ya untuk yang bertanya juga, untuk saya, Mas Arka dan semua yang ada di sini. Misalnya kembali ke masa lalu, misalnya saya kembali ke usia 20, Mas Arka kembali ke usia 15 misalnya. Maka apa yang akan dilakukan? Ya tentunya akan memperbaiki apa yang kurang di masa tahun-tahun itu. Umur saya yang misalnya 20 pada saat itu mau kuliah agak tertunda 1 tahun. Saya kalau memang bisa terulang kembali maka ndak usah jeda, waktu itu langsung kuliah saja. Kemudian mau cari kerja yang sungguh-sungguh betul, dan mungkin masalah tolabul ilmi mungkin bisa kita lebih dari itu ya, lebih sergap lagi. Waktu yang terbuang di saat malam hanya untuk guyonan gojekan sama teman-teman bisa dikurangi gitu ya. Tapi memang ada kebanggaan-kebanggaan tertentu yang mungkin tidak bisa dilakukan di saat sekarang ya. Kalau mungkin sekarang kita sibuk dengan HP-nya, dengan ponsel kita, dulu justru dengan tidak punya HP atau ponsel itu waktunya lebih bisa panjang untuk tholabul ilmi. Walaupun ada plusnya, kita dimudahkan ya, misalnya mau baca kitab apa sudah ada di ponsel kita. Jadi ada plus dan minusnya. Tapi yang jelas ketika ada orang tua ditanya bagaimana ketika misalnya Allah akan kembalikan waktumu yang umurnya sekarang mungkin sudah senja, kemudian mau dikembalikan lagi ke usia muda, apa yang akan kamu lakukan? Maka pasti dia akan mengatakan saya akan memperbaiki kembali saat-saat di mana remaja saya itu masih suram, saat pemuda saya itu banyak yang mengecewakan orang tua saya, mengecewakan guru-guru saya, bahkan mendolimi diri saya sendiri. Maka dia akan menjawab seperti itu. Kenapa? Karena merasa bahwa ternyata aku kok rakyat biyen ya. Nah, seperti itu ya, seperti itu. Ketika kita melihat seseorang yang berhasil, sukses, itu dia akan menyesali diri kita sendiri. Walaupun kadang tidak diceritakan ke orang lain, tapi dia selalu ada andai kata, jikalau, umpama, misalnya saya bisa kembali lagi umur saya, maka akan saya tiru orang ini supaya saya pun bisa sukses seperti orang ini. Nah, seperti itu. Jadi harapan-harapan itu masih ada ketika kita dalam hati misalnya kita bisa kembali ke masa lalu. Tapi sebetulnya orang yang baik itu adalah orang yang tidak putus asa. Wala tayasu mir rohillah. Jadi sesungguhnya ada waktu untuk memperbaiki kembali, karena tidak ada manusia yang sempurna. Jadi asal dia belum meninggal, dia belum mati, maka sebetulnya masih ada waktu untuk memperbaiki di masa yang akan datang, tidak mengulangi kesalahan-kesalahan atau waktu yang terbuang di masa lalu. Yang akan datang diperbaiki sampai Allah katakan saatnya engkau kembali. Nah, seperti itu. Baik, ada yang bertanya lagi Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Dari Bu Roya mau bertanya mengenai pernah mendengar sebuah kata Allah itu terlepas dari ruang dan waktu. Bagaimana Pak Kiai? Ya, tentunya Allah tidak terikat atau terpancang dengan waktu, tempat. Kalau kita misalnya manusia kan mempunyai ruang ya, atau terpancang dengan ikatan, bukan ikatan cinta ya, ruang, waktu, tempat. Tapi Allah kan mukhalafatu lil khawadisi, tidak sama dengan sesuatu yang hudus, tidak sama dengan makhluknya, sehingga
kalau Allah itu ada di atas ketika kita nunjuk, siapa yang mengatakan demikian? Allah. Kemudian kita mengatakan Allah dengan menunjuk ke atas, itu hakikatnya karena Allah itu segalanya. Ala kulli syai'in qadir. Ya, yang kuasa itu biasanya kan atasan. Nah, yang di atas itulah kinayahnya atau sindirannya adalah sesuatu yang di atas. Tapi sebetulnya Allah sendiri tidak ada ruang dan waktu yang kemudian harus ada kanan, kiri, depan, belakang, pojokan, itu tidak ada. Semua adalah muhit dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak terikat terpancang dengan yang namanya waktu dan ruangan. Kalau masih terikat dengan waktu dan ruangan, berarti ada ruang-ruangan yang Allah tidak tahu, gitu ya. Misalnya Allah terikat dengan ruangan yang ada di MAJT, misalnya berapa hektar tanah di MAJT, maka kemudian di tempat yang lain tentunya tidak terpantau oleh Allah, ya. Jadi mengapa Allah tidak terikat dengan ruangan dan tempat? Kalau Allah terikat dengan ruangan dan tempat, maka ada tempat atau ruangan yang tidak dalam genggamannya. Sehingga sekali lagi mukhalafatu lil khawadisi, Allah tidak sama dengan makhluknya, termasuk ketika manusia butuh dengan waktu, ruangan dan sebagainya, maka Allah justru yang bikin waktu, tempat dan ruangan. Seperti itu. Baik, 6746352 atau di 0821333670.000. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Dari Bu Yanti mau bertanya, ini di luar tema Pak Kiai. Boleh. Ya, mengenai hajinya seorang anak kecil dan juga makna dari mabrur itu apa Pak Kiai? Baik.